Hai, balik lagi di channel gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang WP1 ya, entah apapun itu dibacanya, Web1 atau ya di sini gue sebut aja WP1. Dan seperti kalian lihat di sini ada katanya ya, ini dari YouTube-nya Pon TV ya, News Pon TV. Founder WP1 sebut WP1 bukan untuk dipercayai tapi dijalani. Wih, statement macam apa itu, Pak? Ya, jangan dipercaya tapi jalani dan nikmati. Statementnya kayak gak jelas. Kita lihat ya untuk video ini ya. Nah ini ya, founder WP1 sebut WP1 bukan untuk dipercaya tapi dijalani ya, di Pontianak, Kalbar nih ya. Oke, kayaknya ramai di sana nih ya. Nah ini kita lihat videonya. Pon ini memang bukan untuk dipercayai tetapi dijalani dan dinikmati. Saya katakan, WP1 jangan Anda percayai, tetapi Anda jalankan dan nikmati. Itu bahasa saya. Ya, jadi kalau ada apa-apa ya kalian minta pertanggungjawaban beliau gitu ya, karena beliau kan bilang dijalani dan dinikmati ya. Tapi kalau sudah tidak bisa dinikmati ya minta pertanggungjawaban gitu ya. Webpon ya, jadi bacanya Webpon ya, bukan WP1 tapi WP1 aja lah, suka-suka lah ya. Oke, jadi ya seperti itulah. Katakan dia aman-aman saja dan telah banyak yang menikmati hasilnya. Adapun tentang berita di Sulawesi Barat mengenai keluhan tak bisa menarik hasil cuan dari WP1, Rasulius mengatakan itu adalah berita lama dan sudah tidak relevan dengan kenyataan yang ada saat ini. Mulai dari Sumatera Utara sampai ke Papua aman-aman saja, Pak. Karena di media itu saya lihat hanya Sulawesi Barat terus. Dan itu berita itu selalu diangkat-angkat terus, itu berita lama, Pak. Jadi masyarakat kita yang di Kalbar tidak usah terkecoh lah ya gitu-gitu ya. Yang jelas ya, ini kata beliau ya. Tapi sekali lagi ya, WP1 ini adalah aplikasi money game skema Ponzi yang tinggal tunggu waktu aja. Jadi daripada kalian mempermalukan diri kalian, nunjukin ke media, tampil di media, entah disebut founder, CEO, ataupun direktur utama, atau manajer utama, atau apapun lah petinggi-petinggi dengan sebutan jabatan itu, hati-hati ya, one day kalian bakal jatuh dan ya malu sendiri gitu dengan statement yang kalian punya seperti ini. Terus ada juga video lainnya nih, 8 hari yang lalu ya, warga Ngambang antusias ikut seminar keuangan WP1. Oke, seminar keuangannya kayak mana ini ya? Nah, di sini katanya gaji kalian gitu ya di investasi WP1 ini bisa melebihi ya 2 kali lipat dari gaji anggota dewan, yang katanya anggarannya nggak dipotong tuh ya. Oke. Ragu untuk berinvestasi dalam aplikasi ini. Kendati begitu, ia pun akhirnya tetap berinvestasi dan hasilnya menurut Robin telah 2 kali lipat melampaui gaji anggota DPRD. Selain Robin, hal yang sama juga dirasakan rekannya, Franciscus Romi. Kita percepat aja ya. Saya sudah merasakan ini beliau ini adalah ex anggota DPR. Oke. Investasi benaran atau investasi bodong. Itu ternyata memang selama berapa bulan ini saya ingin mengikutinya. Oke. Terus ada siapa lagi nih? Masyarakat ataupun yang hadir pada kesempatan hari ini mereka sangat antusias. pemerintah juga hadir ya, cuman karena hari Sabtu ya mereka tidak menggunakan atribut seragam tentunya ya. Dan ini disambut baik oleh semua lapisan. Jadi ada dari pihak pemerintahan yang ikut hadir ya, mungkin dapat undangan gitu ya. Tapi ya sebenarnya ya kalau kalian di pemerintahan entahpun di swasta mau dapat undangan narasumber, undangan keynote speech, sambutan ataupun apapun, ada baiknya ditelaah dulu ya. Dengan undangan itu ditelusurin perusahaannya, track recordnya benar apa enggak gitu ya. Jangan asal yang terima duit narsumnya dapat duit untuk sambutan, entah mungkin transport gitu ya yang ujung-ujungnya apa, malu-maluin diri sendiri gitu ya. Oke, ini beritanya seperti ini. Ini juga menyajikan berbagai hiburan, di antaranya ialah penampilan tarian khas etnis Dayak dari sanggar salah satu SMK yang ada di Kabupaten Landak.
Oke. Jadi sekali lagi gue cuma bisa bilang hati-hati ya guys. Berpindah ke Facebook ya, ini dari grup resminya nih, grup resmi ya, grup kumpulan dari para anggota ataupun pemain dari WP1 Indonesia. Tuh ya, dia komen nih. Halo, bagaimana kabar hari ini Pak Bro dan Bu Bro? Apakah masih pada bisa WD? Karena ada bisikan dari langit banyak yang sudah diblokir aplikasinya. Hehe, tetap semangat ya dan jangan lupa berdoa. Oke. Saya kemarin tidak ada masalah, nggak usah respon status di atas Kak, atur aja, dijalani ya. Yang gue takutkan gini ya, sistemnya WP1 ini dia tidak menghilang websitenya, dia tidak bisa diakses websitenya, bukan ya, tapi dia perlahan-lahan ya memblokir anggotanya, akunnya di-banned, nggak bisa penarikan. Tapi itu terjadi hanya kepada beberapa orang aja yang mereka pikir nggak produktif. Nggak produktifnya itu gimana cara nilainya? Yaitu dengan cara dilihat dari cara mereka aktif mengundang atau enggak, aktif rekrutmen atau enggak. Karena ujung-ujungnya money game skema Ponzi, kalau kalian nggak ngundang-ngundang orang, duitnya dari mana? Investasi apa yang dijalankan WP1 ini, ya kan? Legalitas nggak punya, ya kan? Kantor tidak jelas, tapi buka cabang di sana sini, ngadain seminar, tapi nggak jelas struktur organisasinya, gitu ya. Dan keterbukaan informasinya juga nggak bisa untuk diakses oleh publik, gitu ya. Jadi harus jadi anggota dulu, baru kalian bisa tahu tuh seluk-beluk dalamnya. Jadi hati-hati ya. Oke, terus kalau kita lihat lagi, ini juga ada yang mau nabung dan merasakan WP1, masih tetap ada yang promosi juga ya. Terus ini ada yang bener ya, ini bener nih ya. Setelah smart wallet scam kini hadir kembali dengan wajah baru WP1, aplikasi yang berpotensi penipuan ubur-ubur ikan lele. Mbok mikir tole, sorry ya di sini ya. Oke, jadi kayak gini nih ya, kayak investasi entah apa gitu ya. Investasinya gimana, tapi kalian yang disuruh getol, disuruh digembor-gemborin tuh ya cari member, bukan gimana caranya kalian berinvestasi, bukan gimana caranya kalian bisa tahu literasi tentang investasi itu bagaimana, terus misalkan legalitasnya gimana. Enggak diajarin kayak gitu. Yang diajarin adalah mengundang dan mengundang orang gitu ya. Nah, terus ini ada ya. Nih ya, gue kasih tahu ke lo pada yang masih hold di APK WP1. Ketika lo mau proses WD atau penarikan dana, itu atas dasar rekomendasi mentor dan diteruskan ke leader yang berpusat di Myanmar. Nah, si leader inilah yang meng-approve dana atas rekomendasi mentor dan baru dananya masuk ke rekening pribadi. Kalau ada yang berstatement APK WP1 tuh berpusat di Colorado, USA, tai kucing. Yang benar itu markasnya di Myanmar dan mentor-mentor itu orang Indo semua, bro. Jadi selagi masih bisa di WD aset lo yang di WP1, lakukan penarikan sesegera mungkin. Tapi ketika lo masih ngehold di zona nyaman, siap menyesal, siap menyesek. Oke. Ya. Terus ini juga ada berita WP1 diduga investasi bodoh, CGW desak aparat hukum tindak tegas dan masyarakat waspada. Itu ya. Padahal sangat menggiurkan, sayanglah kalau ditutup, semoga hoax. Terus ada yang nanya lagi, gimana makin banyak kan yang tidak bisa WD dibilang WP1 scam, pada nggak percaya. Tapi pasti nih ada yang member yang masih, nih buktinya penarikan masih bisa nih ya, aman dan makin pesat ini. Terima kasih infonya hoax, kalau ada hoax lagi kabarin ya. Gitu ya. Jadi ya udah mulai apa ya, dari membernya aja udah mulai pada nggak akur, udah mulai terpecah belah. Karena pasti ada member yang udah mulai nggak bisa ngakses untuk akunnya. Karena itu juga salah satu jadi keuntungan si mafia ataupun mentor-mentor Ponzi atau pemain Ponzi dengan cara mengurangi membernya. Ya otomatis kan dia nggak bisa menarikan, duitnya ya bisa diputar lagi untuk
cari member lagi atau ngebayar mentor-mentor ini ya, duitnya dari mana gitu ya, investasinya aja tidak jelas gitu ya. Jadi sekali lagi kalian wajib hati-hati. Saran gue kalau kalian misalkan diajak berinvestasi dimanapun sama siapapun, ada baiknya luangkan waktu kalian cari tahu terlebih dahulu. Jangan cuma kemakan dengan iming-iming keuntungan besar, terus investasinya mudah, terus kalian profit terus menerus, nggak ada kerugian atau minim kerugian atau nggak ada rugi sama sekali. Kalian wajib hati-hati ya, hati-hati apalagi zaman sekarang ya. Notabene kalau orang dapat duit ya diem-diem aja dong, mau kaya sendiri dong lah. Kok ini ngajak-ngajak orang? Terus ya kalau misalkan mereka masih berdalih ini masih terbukti membayar dan segala macam, ya suruh aja, ya udah taruh aja semua uang lo ke sana. Kalau memang benar ini aman, ini terbukti membayar dan investasi yang benar-benar bisa dinikmatin gitu ya, taruh aja semua duitnya di situ ya. Kalau emang ini legal dan aman, tapi kan pasti mereka nggak berani taruhan nih sama gue, pasti mereka nggak akan ada yang berani naruh semua asetnya ke sana karena mereka ini juga adalah pemain Ponzi yang udah tahu cara main di aplikasi ini. Jadi alangkah lebih baiknya kalian harus lebih cerdas daripada orang-orang ini yang memang tujuannya dari awal pengen ngambil duit kalian. Udah ya. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.